Yang saya tanyakan Bible berbahasa Arab, yang kita bahas kan bahasa Arab. Kamu kan nanya Rob kan? Gus, Bible bukan bahasa Arab. Bro, Bible itu memang bukan bahasa Arab. Yang saya tanya Bible yang berbahasa Arab, Van Dijk ini saya coba ya. Saya coba lihat ini ya. Begini misalnya. Jangan lupa follow saya ya, biar kalian bisa berdiskusi dengan saya. Yang muslim-muslim tuh harus follow saya. Karena Gus Wapi dan Yusuf PI sudah Nih. tidak sanggup mereka menjawab Wah, pertanyaan ini. gak sanggup kamu kalau ngomong dis. Nih ya. Ini kan Van Dijk. Van Dijk ini kan berbahasa Arab. Nah, dalam Alkitabul Muqaddas, di mana Yesus disebut Rabbun. Baik, begini saya jawab ya Gus ya. Ya. Masalahnya Bible bukan bahasa Belum Arab. jawab sudah masalah ini. Iya, kita kembali ke bahasa aslinya. Yesus dipanggil oleh murid-murid dengan kata-kata kurios. Kurios itu, Ilios. iya kurios. Dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai Lord. Kata yang sama ketika Abraham memanggil Tuhan. My Lord juga sama itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau sungguh-sungguh belajar Gus Wapi, kata Tuhan atau kata Tuan itu dalam bahasa Arabnya itu kata yang sama. Cuman dalam bahasa Indonesia jadi dipecah kaca itu. Kata itu jadi dua. Tapi Nih. dalam bahasa Arabnya tetap satu kata. Jadi kata Rob tidak salah ditujukan kepada manusia. Dan Bro. tidak salah ditujukan kepada Allah. Kalau memang ya, Ustadz Yusuf bisa nggak saya besarkan Ustadz? Izin Ustadz. Harusnya Yusuf turun aja. Ini pakai kau duit ya. dis. Kalau memang Yesus itu bisa disebut Rob dengan arti Kyrios, seharusnya dalam Yohanes 13:13 ini kan Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Nah, ternyata dalam Bible bahasa Arab apa? Antum tada'unani mu'alliman wa sayyidan. Nah, menggunakan kata sayyidan di sini. Kok bukan robban? Baik. Kenapa bukan robban? Makanya Nabi Muhammad itu disebut sayyid. Bukan robban. Bukan robbun. Ternyata dalam Alkitabul Muqaddas Yohanes 13 nomor 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ini perkataan Yesus sendiri ya, karena tulisannya merah. Ternyata di bahasa Arabnya dilafatkan sayyidan. Ini yang salah terjemahan siapa berarti ini? Baik. Kenapa kok tidak dilafatkan Robbun di sini? Kalau Baik. memang Yesus adalah Tuhan, monggo. Baik, ini baru diskusikan enak, kita akademis ya. Jadi Gus Wapi mempersalahkan kenapa Yesus itu diterjemahkan sebagai Sayyid dalam bahasa Arab, nggak ada Rob. Tapi tahukah Anda Gus bahwa Allah itu Sayyid juga? Setuju nggak? Di mana? Baik, saya tunjukkan. Sebentar saya balikkan kamera saya. Apakah Allah juga Sayyid? Ya, Gimana coba. cara balikkan kameranya nih? Oke, nih ya, ini hadisnya Gus. Bisa diperbesar? Di Arabnya coba. Baik nih, Arabnya ya. Ya. Nih, Baca. terjemahannya. Aku Terjemahannya Sebentar baca dong, dulu lah. Masa saya berbicara dipotong-potong. Coba saya baca Arabnya, nanti kamu terjemahannya. Silakan. An Abdillah bin apa itu? Asy-Syikhir. An Abdillah bin Asy-Syikhir radhiyallahu an, terus qala. Terus ke bawah. Intolaktu fi wafdi Bani Amir. Aku pergi menuju utusan Bani Amir. Kemudian ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus fakulna, maka kami mengatakan, anta sayyiduna, engkau ya Rasulullah adalah sayyid kami, panutan kami. Fakola, maka Rasulullah menjawab, as-sayyid, oh ada alnya itu. Kalau ada alnya iya, as-sayyid al itu maknanya sang maha. As-sayyid Iya. sang maha. Gitu. Oke, Coba jadi Anda terjemahannya setuju ada nggak mahanya bahwa Allah itu sebenarnya Sayyid juga? kalau ada alnya boleh. Iya. Al itu berpengaruh dalam bahasa Arab. Iya, makanya saya bilang begini Gus. Sebenarnya begini, Sampai kita paham itu... nggak? Al itu ada berapa dalam bahasa Arab? Saya balik dulu kamera saya. Ya, al ada berapa dalam bahasa Arab, Mas Edis? Gus Wapi janganlah bermain kata-kata. Begini, yang saya maksudkan begini Gus. Ketika kita ini diskusi memahami
makna sebuah kata, memaknai konteks, kemudian budaya setempat, kita nggak akan debat kusir loh. Budaya setempat tapi kamu pakai Makanya ketika begini Gus, makanya ketika Yesus dipanggil dengan kata-kata kurios yang artinya adalah Kurios. Tuhan atau Tuhan, itu sebenarnya nggak masalah. Tetapi Di dalam kenapa Quran ketika di bahasa Arab kan bukan Robun? begini, kita jangan bahas masalah bahasa ini. Kita kembali ke bahasa aslinya loh Gus. Bahasa aslinya kan kurios, betul nggak? Ya. Nah, kurios itu artinya kan sama seperti kata Sayyid. Rob di dalam Al-Quran. Oh enggak, Sayyid. Tuhan, Kalau di kitab kamu bisa- Sayyid. Oke, sekarang saya tanya. Mana Sekarang ada gini Kudus Gus. di mana Sekarang yang gini Bun? Gus. Gus gini. Banyak orang sekarang itu terlalu mempersempit sebuah kata sehingga kita ketika orang berbicara Rob maka sudah tertuju kepada Allah, betul? Oh iya salah itu. Salah. Nah, itu. padahal belum tentu kan? Belum tentu. Belum Kan tentu, makna Rob itu sama. banyak. Sama seperti itu juga di dalam Kristen Gus. Ketika berbicara kata Tuhan, belum tentu kata Tuhan itu merujuk kepada Bapa di sorga. Ah, itulah diskusi saya dengan Nandar waktu itu. Saya bilang begini, maksud kamu Yesus itu Tuhan, maksud kamu Bapa di sorga. Kami membahas Lukas pasal yang kedua ayat 22. Maka Yesus dibawa kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah Yesus itu Tuhan yang Yesus dibawa kepadanya? Ya tidak. Makanya Yesus bukan Tuhan dalam pengertian Yesus bukan Tuhan, maksudnya kata Tuhan itu Bapa di surga. Sama seperti Yusuf menyebut kata Robbi. Apakah Robbi di situ merujuk kepada Allah? Tidak. Robbi di situ merujuk kepada si suaminya Zulaika tadi. Begitu. Iya. Nah, berarti Robun ini kamu sepakat ya, maknanya bukan hanya Tuhan ya, bisa bermakna Setuju. pemilik. Sepakat. Pemilik, tuan, majikan. Pertanyaannya, kenapa Yesus tidak pernah disebut Robun? Kan Yesus bukan orang Arab, Gus Wapi. Gimana? Bukan, maksudnya di dalam Alkitabul Muqaddas, kitab suci. Masalahnya Bible tidak dalam bahasa Arab. Sayyid sama Robun itu lebih tinggi Robun, Dis. Kita bukan masalah tinggi-tinggian. Gini loh. Jabatan seseorang di tengah-tengah orang Yahudi, kalau seseorang itu memiliki kedudukan, memiliki wibawa, dia dipanggil sebagai guru, rabi. Yusuf PI juga sudah menerangkan itu. Dia dimarah-marah sama Majid itu. Gara-gara mengatakan Yusuf berbahasa Ibrani. Sabar dulu. Ya, ku jelaskan dulu sama Majid. Kemarin Majid udah saya ajari tentang itu ya. Orang Arab yang sok tahu kan kayak gitu. Ya, udah saya jelaskan ya. Di situ Robbi, Yusuf itu dia ngomong dalam bahasa Ibrani. Kan kayak gitu. Karena bahasa dia adalah bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab gitu. Kalaunya dalam bahasa Ibrani, ya tuanku itu apa setaranya? Adoni. Nah, Adonai itu kan gelarnya. Setaranya dengan apa? Adonai. Ya dengan Arab. Tuanku itu apa bahasa Ibrani ya? Adonai itu benar, Dis. Ada. Oke, saya Makanya tanggapi dikit, Yusuf. kalau yang nggak tahu nggak usah protes gitu. Saya tanggapi dikit Yusuf ya. Jangan nanti kalian berdua ketakutan. Ini saya udah lawan 2 orang loh. Begini. Sekarang Padahal dari Mas Yusuf dari tadi mana diem loh, Yusuf dibilang PI lawan 2 orang. dari mana Yusuf PI mengetahui bahwa Yusuf itu berbahasa Ibrani? Loh, gimana sih? Ini yang Coba sekarang saya tanya Gus, bener nggak Yusuf berbahasa Ibrani di dalam surat Yusuf ayat ke-12 ketika dia Bentar, mengatakan Des. Sejak kapan Nabi Yusuf itu berbahasa Arab dan Indonesia gitu? Baik, saya jawab. Itu akan ku kembalikan kepada kamu Baik, gitu. saya jawab. Begini, Yusuf PI. Di dalam Al-Qur'an tidak ada indikasi bahwa Yusuf itu berbahasa Ibrani. Dia kan bukan orang Arab, Dis. Dari mana kita tahu dia bukan orang Arab? Astagfirullah. Dulu Nabi Musa ketika ada di Yudea, bahasanya apa? Bahasa kita. Oke, sekarang saya tanya. Nah, Yusuf tinggal di mana? Lah, kan di daerah tempatnya Yakub, Nabi Yakub. Di mana? Ya di daerah Bethlehem lah. Salah, dia di Mesir gimana?
Lah, Dia di itu Mesir di itu Mesir. setelah dia diangkat jadi raja, Bre. Ya, ketika dia tinggal memanggil kata Robbi itu kan di Mesir. Nah, Zulaika itu Musa bahasanya apa? Orang mana Musa? baik. Musa Selamat itu datang di lahir kebenaran, begini. saudara. Musa itu lahir dan besar dia di Mesir. Nah, bahasanya Nabi Musa, kitab sucinya bahasa apa? Jangan bicara kitab sucinya, Ibrani. bahasanya Musa. Ya itu. Begini. Tapi kalau Selamat kita datang jauh di kemana-mana, gini, kebenaran. kita nanti jadi jauh kemana-mana. Yang saya maksudkan cuman begini, kan Yusuf menyebut manusia dengan kata-kata Robbi. Kalian tidak permasalahkan. Tetapi ketika kami menyebut Yesus dengan kata-kata Tuhan, kalian permasalahkan. Padahal itu sebenarnya kata yang sama. Jadi kata Rob itu bisa ditujukan kepada manusia. Begitu juga kata Tuhan atau kata Tuan, kata kurios, nggak apa-apa ditujukan kepada manusia. Nah, inilah yang membuat kita tuh debat kusir di sini intinya. Yang saya heran begini, Mas Edis. Kenapa Yesus tidak dalam Alkitabul Muqaddas? Kita kan bahas Rob. Yang kita bahas itu Robbun. Berarti bahasa Arab nih. Robbun yang berarti Tuhan tidak pernah disematkan kepada Yesus. Tetapi nih. Dalam perjanjian baru, Kolose 3 nomor 18. Justru suami dipanggil Robbun oleh istrinya. Kok bisa, Mas Edis? Robbun itu, kalau dalam bahasa Arab, Mas Edis ya, ini coba ya. Ini ya. Ini Kolose. Kalau kita di dalam bahasa Arab begini. Ini ya. Kolose 3 nomor 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Oke, kita ada bahasa Arab kan sekarang ya. Berapa tadi itu? Mana wis? Hari. Tunggu. 18 ya, ayat 18 ini bahasa Arabnya nih. 18. 18 nih ya. Ayatuhan nisa. Ya. Akhdi'na. Ayatuhan nisa. Loh, kok ke atas lagi? Nah, hilang-hilang lagi. Loh, kenapa hilang Panik gini? kan Gus Wapi ini. Loh, Pak ya. Sambil nunggu ya Gus Wapi ya. Gini loh. Yang ingin saya utarakan tuh cuman gini. Kata Rob itu bisa ditujukan kepada manusia. Bisa ditujukan kepada Muhammad. Yusuf PI sudah mengaku itu walaupun ditarik lagi sama dia. Enggak bisa sama Nabi Muhammad, enggak bisa. Lalu kenapa Udah Nabi ini dibilang Ali Imran 80, kau tetap ngotot. Nih, Mas Edis. Ayatuhan nisa, wahai perempuan-perempuan, akhdi'na. Ya, akhdi'na. Berlaku baik, taat, lirijalikunna. Kepada suami-suami kamu, kama yaliku firrobbi. Nah, posisi suami sapa seperti ar-robbu, ada alnya lagi nih. Kalau dalam ilmu bahasa Arab, kalau sudah alnya ini bermakna khusus ini berarti. bisa ditanggapi? Kenapa Yesus tidak pernah disebut Robbun? Suami disuruh dijadikan Robbun kepada istri. Berarti kamu punya berapa Rob di dalam Bible kamu? Pertanyaannya sama dengan kamu. Saya tanggapi ya. Nah, ya, bedanya gini. pertanyaannya, kamu Baik. punya berapa Rob di dalam kitab suci kamu? Baik. Saya tanggapi. Jadi bedanya begini Gus. Kalau saya ngaku saja jujur-jujur aja 3. 3 yang 1 itu. Sekarang masalahnya umat Muslim. Suami Rob. Suaminya siapa? Loh, Di dalam suaminya ayat siapa? Di dalam ayat tadi, Kolose 3 nomor 18, semua istri wajib menjadikan suaminya Robbun. Suaminya dia sendiri. Iya, menjadikan Robbun. Berarti kamu Ya, punya berapa suaminya dia sendiri. Rob? Iya, berarti punya Kita berapa ini kan Rob? bicara umat, Gus. Kita nggak bicara satu orang perorangan. Gimana sih, Gus? Kita bertanya, jumlah kamu punya Rob itu berapa? Gus, Suami jadi Rob. kita ini bicara umat, bukan bicara perorangan. Oh, ayat ini bukan untuk umat. Emangnya ayat ini untuk... Itu berbicara mengenai Bukan bilang gitu. istri. Istri-istri harus patuh kepada suaminya. Istri kan umat juga, bro. Iya, tetapi kan si istri dari suami itu. Lah, berarti istri ini punya berapa Rob? Tambah ya Baik. Yesus. Kalau Bapak dia Allah, sendiri, Roh kalau Kudus, dia sendiri, robnya suami. banyak. Kalau 4 dia berarti. sendiri.
Di tempat kerja majikannya itu robnya dia di tempat dia kerja. Berarti robnya Mas Edis banyak ya? Tapi kalau kita bicara umat, maka yang menjadi rob itu adalah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Nah, berarti sekarang kita bicara umat nih, Gus. Kita bicara umat. Sekarang saya tanya, Gus, sebagai muslim yang sejati, kepada siapa mereka harus mengucapkan sami'na wa ta'na? Kami mendengar dan kami taat. kepada para nabi. Kepada Muhammad dan kepada Allah, betul? Ya. Nah, sekarang berarti ketaatan seorang muslim kepada Allah itu sama dengan ketaatannya kepada Muhammad, betul? Sama. Iya. Terus apa salahnya ketika kami takluk kepada Yesus sebagaimana kami takluk kepada Bapa? Jadi yang jadi Rob kami ya memang Bapa, ya Yesus juga, ya Roh Kudus juga. Nah, Sebenarnya ini Rob kalian. Perbedaannya begini. Jadi yang jadi Rob kami ya memang Bapa, ya Yesus juga, ya Roh Kudus juga. Nah, Sebenarnya ini Rob kalian. Perbedaannya begini. Hmm. Ketika kita mengikuti Nabi Muhammad, kenapa kita mengikuti Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad adalah utusan. Misal ada presiden mengutus ajudannya sebagai kepala sekolah di sebuah daerah. Lalu presiden mengatakan, barang siapa yang taat kepada kepala sekolah ini, utusanku ini, maka sama dengan dia taat kepadaku. Nah, maka siapa saja murid di sekolah itu yang taat kepada utusan presiden ini, sama dengan taat kepada si presiden. Baik. Bukan berarti kepala sekolahnya adalah presiden. Sangat atau setuju. bagian dari presiden. Saya sangat setuju dengan Bukan Anda. bagian dari presiden dia. Dia cuma utusan. Baik, saya jawab. Dalam hal perintah kita sama. Baik. Gitu. Artinya Muhammad adalah Rob, tetapi dia bukan Allah. Tetapi gelarnya itu, status dia itu juga sebagai Rob. Rob apa berarti? Rob dalam pengertian dia itu yang mengendalikan umat, Kan harus ada yang idofahnya, mengatur Dis. umat. Harus ada idofahnya. Rob apa gitu? Iya, Rob kan pengertiannya kan pengendali, pengatur, guru, pemimpin, Iya, kan penuntun, pengendali kepala, apa, kan gitu. pengatur apa, kan gitu. Rob Pengatur apa? umat. Ada nggak dalilnya itu? Karena dikatakan atiullah wa atiur rasul, taat kepada rasul. Berarti rasul itu sebagai pengatur, pengendali. Karena dia yang kepadanya kita taat. Makanya seorang muslim tahluk patuh tunduk kepada Muhammad. Karena ketika muslim tahluk patuh tunduk kepada Muhammad, sebenarnya dia itu sedang tahluk tunduk patuh kepada Allah. Karena Allah yang memerintahkan. Kan wasilahnya, iya. Iya, makanya saya bilang kedudukan Muhammad di dalam umat muslim juga sebagai Rob. Terus yang dipermasalahkan. Nah, Anda kan apa? setuju bahwa kedudukan dia sebagai Rob. Rob apa kalau Nabi Muhammad? Nah, kan balik-balik lagi ke sana. Bukan berarti dia itu Rob dalam pengertian Allah, Gus. Saya paham. Nggak ngerti edisnya Ustadz. Nah, Kalau gimana penyandaran kalian itu nggak ngerti dia. Gini, Gus. Gini, Mas sebentar, Edis. sebentar. Yusupe sebentar. Gini Mas Edis, Yusupe, kalau gini. sampean mau menggunakan bahasa Arab, maka konsisten bahasa Arab. Kalau Anda mau menggunakan terjemahan, maka konsisten pakai terjemahan. Kalau Justru mau saya ingin diterjemahkan, kita ya. konsisten supaya jangan menggunakan terjemahan dulu. Kita pakai aja kata Nah, Rob itu kalau saja. konsisten pakai bahasa Arab, maka kaidahnya dipakai. Baik, Idofahnya baik. apa Robbun Nabi Muhammad Baik. ini, gitu loh. Baik. Sekarang begini, Gus. Ya. Kalau ada seorang, anggaplah namanya Udin. Dia menaklukkan diri kepada iblis, patuh kepada iblis, mengikuti ajaran iblis, menjadikan iblis sebagai pemimpinnya. Ya kan? Maka secara bahasanya Al-Quran, dia menjadikan iblis itu sebagai robnya. Setuju nggak? Dalam hal kepatuhannya ya. Iya. Ya. Setuju? Iya. Oke. Sekarang sebagai seorang muslim, wajib tidak muslim itu patuh, tahluk, tunduk, sami'na wa ta'na kepada Muhammad? Wajib. Berarti dalam hal kepatuhan, berarti Muhammad sebagai Rob nggak? Oh, paham. Gini maksudnya. Kalau taat kepada syaitan, kepada iblis, ya, dengan mengikuti semua pendapatnya, berarti kita menuhankan iblis. Ya. Lalu bagaimana kepada Nabi Muhammad? Sampai paham nggak? Kan Anda ketika diskusi dengan saya selalu Janganlah membawa mutar-mutar surah begitu, Gus Al-Jathiyah. Wafi. Pertanyaan saya itu Dulu, cuma saya jelaskan simpel loh, dulu. Gus. Waktunya saya dulu. Silakan.
Jadi begini. Di dalam surah Al-Jathiyah atau di dalam surah At-Taubah ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahan, sebagai Tuhan. Ada orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai ilahan, sebagai Tuhan. Nah, kenapa kemudian orang ini dianggap menuhankan kepada dia? Karena ya ini intinya guys ya. Ini garis bawahi ini. Kenapa ketika kita mentaati hawa nafsu dianggap menuhankan hawa nafsu? Kita taat kepada iblis dianggap menuhankan iblis karena itu menyalahi perintah sang pencipta yang hakiki. Begitu. Selama mentaati perintah sang pencipta yang hakiki, maka tidak bisa dikatakan menuhankan. Ingat? Ya. Jadi kalau gini misalnya Allah bilang babi itu haram. Ya. Allah bilang babi itu haram. Lalu ada yang mengatakan nih, babi itu halal secara mutlak. Lalu saya ikut kepada penghalalan babi, maka ini dianggap menuhankan. Kenapa? Karena menyalahi perintah yang sudah ada dari sang pencipta. Baik. Maka orang yang mengikuti iblis, yang mengikuti hawa nafsu dianggap menuhankan karena bertentangan dengan aturan Allah. Selagi sejalan dengan aturan Allah, maka tidak bisa disebut dengan menuhankan. Baik, bisa saya tanggapi sekarang ya? Oke, Tadi belum dijawab. Karena seseorang yang menyerahkan ketaklukan penuh, kepatuhan penuh, ketundukan penuh terhadap sesuatu, itu dibahasakan oleh Al-Quran, dibahasakan oleh Allah sebagai mempertuhan atau menjadikan dia sebagai ilah. Setuju? Di mana itu datanya? Misalnya di dalam surat Al-Jathiyah ayat 23. Kan sudah saya jelaskan dari surat Al-Jathiyah. Oke, berarti dia sedang menyerahkan ketaklukannya, ketundukannya secara mutlak kepada sesuatu itu. Setuju? Iya, Dis. Kenapa di dalam surah Al-Jathiyah itu kita dianggap menuhankan? Karena kita sedang menyerahkan ketaklukan dan ketundukan kepatuhan itu kepada hawa nafsu itu. Setuju? Ya, karena kita mengikuti larangan. Nah, sekarang gantian saya dong. Tadi kan udah gantian. Sekarang begini. Kalau kita mau menggunakan standar yang sama. Seorang muslim ketika dia tidak patuh kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah, tidak menyerahkan sami'na wa ta'na'nya kepada Allah, dapatkah dia dikatakan menjadikan Allah sebagai Robnya? Gimana? Tentu tidak. Betul? Gimana maksudnya itu? Saya ulangi sekali lagi. Ada orang, taruhlah namanya Muhammad. Nggak usah Muhammad lah, nanti disangkain Muhammad ini. Gini ya, taruhlah namanya Udin. Ya. Oke? Si Udin ini di KTP tertulis Islam. Tetapi dia tidak menyerahkan kepatuhan, ketundukan, sami'na wa ta'na kepada Allah. Tidak dia nggak mau patuh. Allah gitulah ya. Oke, bisa nggak dikatakan bahwa Udin menjadikan Allah sebagai Robnya? Ya enggak. Nggak bisa. Jadi menjadikan sesuatu, seseorang atau apapun sebagai Rob artinya membuat sesuatu itu kita menjadi tahluk kepadanya, tunduk kepadanya, mengikuti dia, sami'na wa ta'na. Setuju? Iya, kata bahasa kamu tadi itu sudah diajasi. Nah, sekarang begini. Muslim yang sejati bukankah harus menyerahkan kepatuhan, ketundukan, sami'na wa ta'nanya itu kepada dua oknum, kepada Allah dan juga kepada Rasulnya? Makanya saya bilang sebenarnya kalian mempertuhan atau menjadikan Rob Allah dan kenapa Muhammad. Dihitung dua oknum? Bagaimana? Kenapa dihitung dua oknum? Apa Allah dan Muhammad bukan sosok yang berbeda? Bukan. Berarti sama. Kita sedang membahas perintahnya, bukan oknumnya. Selama perintahnya sejalan, maka Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu perintahnya satu, tauhid. Baik. Saya jawab ya. Jangan dihitung semua. Saya jawab. Kan kita fokus perintahnya, bukan oknumnya. Oke, saya jawab ya. Ya. Jadi yang harus dipatuhi itu Muhammad atau firman Allah? Allah. Bukan Muhammad. Melalui Nabi Muhammad. Coba ini agak dalam nih pertanyaan saya. Ya, yang makanya harus saya kasih ditaati. Makanya saya kasih ilustrasi. Seperti Bapak Presiden mengutus kepala sekolah di sebuah sekolahan tadi. Itu sebenarnya sudah makul, sudah masuk akal banget. Tapi kamu membuat ribet. Bukan gini Gus. Anda yang salah paham nih. Coba Anda pahami dulu ya sedikit ya. Yang harus ditaati itu Muhammad atau firman Allah yang disampaikan Firman Muhammad? Allah. Bukan Muhammadnya? Bukan, firman Allah. Baik.
Makanya saya bilang, kalian itu sudah mentaati Muhammadnya. Karena apa? Muhammad berkata begini, barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Nggak ada di situ Siapa dikatakan, Nabi sedikit Muhammad Gus, bilang sedikit gitu? Gus, sedikit Gus. Tidak ada di situ dikatakan begini. Barang siapa yang taat kepada firman Allah yang kusampaikan. Kata-katanya nggak seperti itu. Oke. Kata-katanya, Oke. barang siapa yang taat kepadaku, maka dia telah taat kepada Allah. Makanya Nah, baca ayat itu harus lengkap, Mas Edis. Di awal-awal ayat itu ada kata-kata kul. Katakan wahai Muhammad, yang nyuruh berkata seperti itu Allah. Iya, Makanya artinya baca ayat Allah itu jangan memerintahkan sepotong-sepotong. supaya Muslim taat kepada sosok Muhammadnya. Ya, yang nyuruh siapa? Allah yang nyuruh. Iya, Kul, artinya katakan Muhammad. ketaatan kalian kepada Muhammad. Gimana sih? Gini loh, Bukan Dis. bukan Dis, hanya kepada firman Allah yang muter-muter di disampaikan sini. Muhammad, Dis, kepada ini ya. Ini saya Muter-muter, muter-muter. Makanya baca ayat itu yang lengkap. Ini loh, ini ya. Kul ing kuntum. Ini ya. Ayatnya kan ini kan? Nih, ayatnya nih. Yang nyuruh itu siapa? Jadi Nabi Muhammad ngomong itu bukan tanpa dasar, Dis. Bukan dari pribadinya. Nih. Nih ya. Kul, katakan wahai Muhammad. Ini yang memerintahkan Allah ini. In kuntum, kalau kalian semua tuhibbuna, mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku. Maka ketika kamu mengikuti aku, apa jaminan dari Allah? Yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni dosa kalian, dzunubakum, wallahu ghafurur rahim. Nah, baik. selalu dikaitkan Allah ini, wallahu ghafurur rahim, bukan Nabi Muhammad yang mengampuni. Baik. Ketika mengikuti Nabi Muhammad, apakah Nabi Muhammad yang mengampuni dosa mereka? Tidak. Ternyata ayat ini mengatakan wallahu ghafurur rahim. Allah lah zat yang maha pengampun dosa. Yang menyuruh Nabi Muhammad bilang seperti itu Allah. Begitu loh. Saya jawab ya. Ya. Nah, jadi itulah bedanya kita, Gus. Jadi ketika kami menyerahkan kepatuhan, ketundukan kami kepada Roh Kudus, kepada Yesus, itu sebenarnya kami tidak menaklukkan atau menundukkan diri kepada satu otoritas lain, satu ilah lain, tidak. Tetapi itu bagian bagaimana cara kami menundukkan diri kepada Bapa di sorga. Jadi cara menjadikan Bapa di sorga sebagai ilah, sebagai Rob, itu dengan cara menaklukkan diri kepada firman-Nya. Oke, Dan sekarang saya menaklukkan tanya diri kepada kepada kamu, rohnya. Mas Edis. Itu sama, Gus. Gantian ya. Gantian boleh saya nanya ya? Silakan. Ya, pernahkah Bapak Allah mengatakan bahwa Yesus adalah bagian dari firman-Nya? Bagian dari firman-Nya bagaimana maksudnya? Yesus kan dinarasikan sebagai sang firman. Betul. Sang firman yang hidup. Saya nanya, pernahkah Bapak Allah mengakui Yesus adalah firman Dia? Kata-kata yang dia adalah firmanku, begitu? Atau senada? Kalau senada banyak. Contoh Aduh, misalnya. coba. Senada Contoh. yang bermakna Ketika- Yesus adalah firman-Nya Dia ya. Kata-kata Bapak Allah loh. Yuk. Baik. Kalau kata-katanya persis itu nggak ada. Nggak ada. Kalau yang senada gimana? Baik. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, lalu terbukalah langit dan ada suara yang berkata dari surga, inilah anakku yang kukasihi, Itu kepadanya lah anakku, aku berkenan. firman. Dengarkan. Katanya tadi nanya, masuk pada. Ada beda itu. Itu Yesus, Nggak kepadanya senada, lah aku Yes. berkenan, dengarkanlah dia. Itu salah Yes. satu konfirmasi. Bukan dengarkanlah bahwa dia, enggak ada lafaz orang dengarkanlah yang dia. menaklukkan diri mendengarkan Bukan. Yesus, taat kepada Inilah Yesus, anakku sesungguhnya yang telah taat kukasihi, kepada Bapa di bukan sorga. dengarkanlah dia. Wow, ngarang. Inilah anakku yang kukasihi, bukan dengarkanlah dia ayatnya. Ada. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, itu bukan bermakna firman. Maksudnya begini loh, kayak Yohanes. Yohanes kan detail tuh ya. Yohanes tuh detail tuliskan. NRK enhologos. Sebentar. Pada mulanya adalah firman. Mau kemana? Gimana? Mau kemana? Oh ya, lanjut. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama Allah. Firman adalah Allah. Nah, pernah nggak sih Bapak Allah menarasikan sedetail seperti yang Yohanes katakan? Nggak ada. Nggak ada. Lalu siapa orang pertama kali yang mengatakan Yesus adalah firman-Nya Bapak? Yohanes pasal yang pertama. Tahu dari mana Yohanes itu? Yohanes itu muridnya Yesus.
Oke, mana bukti bahwa Yesus pernah ngajari seperti itu kepada Yohanes? Nggak ada. Karena Yohanes Siap, murid Yesus, selamat datang maka di Quran. Yohanes Siap, mengetahui siap. itu. Berarti tidak pernah ada bukti Yesus ngajari Yohanes pada mulanya firman bersama Allah. Tidak pernah ya? Kalau mau Yesus ngajarin Yohanes, kamu begini begitu dan segala macam, nggak ada. Tidak ada. Tat, boleh nggak saya tanya dis boleh nggak aku tanya sedikit gitu? Tapi itu nggak membuktikan Selesai. apa-apa. Kalah telak. Tapi di Ya. dalam Al-Quran Des. perkataan Yohanes itu dikutip loh. Bentar Dis, aku itu nggak ngerti dengan penyampaian kamu. Menurut kamu Rob itu pemahaman kamu apa maksudnya? Rob itu artinya sesuatu yang kepadanya kita menaklukkan diri kita. Menaklukkan diri, terus Ya itu menaklukkan diri, menyerahkan membimbing kepatuhan dan gitu, ketundukan secara menyerahkan penuh. kepatuhan. Oh Ya. baik.